Laki-laki yang bersabar terhadap kelakuan buruk istrinya, maka dia diangkat oleh Allah di makom, di satu tempat kedudukan yang sangat tinggi, dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh penduduk langit. Wasabru alal azwaji inda aqwamin yuthmiru alwilayah wa uluwal maqam. Sabar terhadap istri menurut sebagian ulama itu bisa membuahkan sifat kewalian dan tingginya derajat. Jadi kanggo wong lanang, jadi sampean nyabari bojo iku iso nyebabno diangkat dadi wali. Kita sholat untuk mencapai derajat kewalian, dicintai Allah dengan sholat kita, iku saingane wakeh. Sampeyan itu khusuk ya ora, fasih ya ora, ya berat cara ngono, kualifikasine berat. Untuk dari tirakat poso Senin Kemis, poso Nabi Dawud juga berat. Kelihatannya kita mudah untuk jadi wali, kelihatannya jalur ini saja. Jalur nyabari eleke bojo. Iki kira-kira sing lanang siap dadi wali ta ora gitu. Ya siap. Enggak lama kok, nyabari bojo itu enggak lama. Kalau kita nikah umur 25 tahun, meninggal usia 60, itu nyabarinya berapa tahun? 35 tahun, sebentar sekali ya. Apalagi nikah agak telat, umur 30 meninggal usia 60, wah nyabarinnya mau 30 tahun, wah cepet itu. Wes, cari makomil ulya, cari kedudukan yang tinggi. Sabar terhadap istri menurut sebagian ulama itu bisa membuahkan derajat kewalian dan tingginya kedudukan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang keutamaan bijaksana terhadap suami istri. Wa uluwi maqamis sabirina ala adahunna, dan tingginya kedudukan orang-orang yang bersabar terhadap perilaku buruk istri. Kemarin sudah jadi begini ya. Kenapa kok ala adahunna? Seakan-akan wanita itu buruk sekali. Bukan. Kalau wong Jawa iku ngarani ngeten. Momong bojo iku padha karo wong angon wedhus. Angon wedhus iku sing angon panggoke ning mburi apa ning ngarep? Ning mburi wong angon. Pingin rono diinggaki rene, pingin rono diinggaki rene, iku wong angon. Rumah tangga juga seperti itu. Anggapen kaya angon wedhus. Jadi wedhuse rono digiring rene, giring rene. Nek ana wong lanang kok nyereti wedhuse ning ngarep, kudu kaya aku, kudu kaya disereti. Kuwi jenenge dudu wong angon wedhus. Kuwi bakul wedhus. Iku jenenge bakul wedhus. Lah nek ngono ya dijolno, didol wae. Nek wong angon mesti nginggaki. Ala adahuna itu karena perempuan itu punya sifat seperti api, mudah meledak. Itu perempuan kudu ketok api. Api itu kalau dia ke bawah dia mati, makanya api harus ke atas tampak. Jadi wong wedok iku kudu seneng diketokno. Itu hilmi. Masakanku piye Pak? Sak donya enak dhewe ya kudu ngono. Najan gaber-gaber lah ya kudu ngono. Ala adahuna. Sing guyu berarti wis tau ngalami. Sampai bumbune milali itu ya tetap masakan terenak adalah masakan istri. Lah, api itu bisa sirep kalahnya dengan apa? Dengan air. Berarti kita sebagai laki-laki harus seperti air, walaupun punya istri seperti api. Laki-laki yang bersabar terhadap kelakuan buruk istrinya, maka dia diangkat oleh Allah di makom, di satu tempat kedudukan yang sangat tinggi, dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh penduduk langit. Wasabru alal azwaji
inda aqwamin yuthmiru al-wilayah wa uluwal maqam. Sabar terhadap istri menurut sebagian ulama itu bisa membuahkan sifat kewalian dan tingginya derajat. Jadi kanggo wong lanang, jadi sampean nyabari bojo iku iso nyebabno diangkat dadi wali. Kita sholat untuk mencapai derajat kewalian, dicintai Allah dengan sholat kita, iku saingane akeh. Sampeyan itu khusuk ya ora, fasih ya ora, ya berat cara ngono, kualifikasine berat. Untuk dari tirakat poso Senin Kemis, poso Nabi Dawud juga berat. Kelihatannya kita mudah untuk jadi wali, kelihatannya jalur ini saja. Jalur nyabari eleke bojo. Iki kira-kira sing lanang siap dadi wali ta ora gitu. Ya siap. Enggak lama kok, nyabari bojo itu enggak lama. Kalau kita nikah umur 25 tahun, meninggal usia 60 itu nyabarinya berapa tahun? 35 tahun, sebentar sekali ya. Apalagi nikah agak telat, umur 30 meninggal usia 60, wah nyabarinnya mau 30 tahun, wah cepet itu. Wes, cari makomil ulya, cari kedudukan yang tinggi. Sabar terhadap istri menurut sebagian ulama itu bisa membuahkan derajat kewalian dan tingginya kedudukan di akhirat. Wa mimman athmara sabruhu alaihi nadzakal fatla al-arif al-kabir Sayyidi Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu sirrah. Sebagian ulama yang mencapai derajat kewalian mendapatkan keutamaan karena nyabari istri adalah orang yang makrifat yang besar, yang agung, yaitu junjungan kita Ahmad Ar-Rifai. Siapa Imam Ahmad Ar-Rifai? Beliau adalah pendiri Thariqah Ar-Rifaiyah. Lahir pada tahun 500 Hijriyah. Sekarang sudah 1443. Berarti 900 tahun yang lalu. Ini mencapai derajat kewalian karena nyabari istrinya. Kita lihat ceritanya. Qala al-Allamah Al-Hambali Muhammad bin Yahya At-Tadafi fi kitabi Qalaidil Jawahir. Imam Hambali Muhammad bin Yahya di dalam kitab Qalaidil Jawahir mengatakan, halaman ke-20, inda tarjamatihi li hadhil arif asy-syahir, ketika menerjemahkan, menceritakan terhadap orang arif yang masyhur ini, qala ba'du ashabihi, sebagian temannya Syekh Ar-Rifai. Jadi seandainya saya Imam Ar-Rifai, Pak Pra ini teman saya, yang cerita ini temannya, bukan Imam Ar-Rifainya. Yang cerita siapa? Temannya, karena muasyarahnya, kesehariannya yang tahu itu temannya. Innahu ra'a fil manami fi maq'adis sidqin miraran wa lam yukhbirhu. Temannya Imam Ar-Rifai ini berulang kali bermimpi, memimpikan Imam Ar-Rifai itu ditempatkan oleh Allah di satu tempat makom yang tinggi, yang mulia. Berulang kali, dan temannya ini tidak pernah menceritakan kepadanya. Jadi misalnya Pak Pra sering bermimpi kaya-kaya aku ning panggonan sing dhawur, sing mulya, yang dihormati oleh penduduk langit, tapi Pak Pra nggak pernah menceritakan kepada saya. Apa keistimewaan Imam Ar-Rifai sampai sebegitunya? Wa kana li syaikhihi imra'atun badi'atun lisan. Sedangkan Imam Ar-Rifai ini punya istri yang selalu berbicara kotor. Berbicara kotor ini cara kene seneng apa? Misuh. Seneng ngungkat, seneng mengundat-ngundat. Bojone ulama terkenal, masyhur, santrinya tidak hanya ribuan, puluhan ribu. Bahkan sekarang Imam Ar-Rifai ini santrinya jutaan. Apakah istrinya solehah? Ternyata tidak. Beliau mempunyai istri yang omongannya buruk. Tusafihu alaihi wa tu'dhihi. Selalu bentuk-bentuk no Imam Ar-Rifai. Jadi dicucup tangane santrine padha nyucup. Neng omah dibentuk-bentuk no bojone. Oh,
Bojo ra genah bento ngono. Lah ya wong sak kampung, wong sak negara ngakoni kealimane, bojone lho jek gak ngakoni kealimane. Mulane kalau ada ustadz, ada pak guru yang dihormati sekian banyak orang, tapi istrinya sendiri enggak menghormati, santai. Itu sudah ada sanadnya. Imam Ar-Rifai dibodoh-bodohkan sama istrinya. Piye toh Pak sampean kok bento ngono biasa. Wa tu'dhihi. Tidak hanya menyakiti secara omongan, tapi idza itu dengan perilaku. Mbah dicetot, mbah pokoke tu'dhi. Masya Allah. Akhirnya ini disimpan oleh Imam Ar-Rifai. Fadakhala alaihi alladhi ra'a fi maq'adi sidqi yauman. Akhirnya temannya ini yang bermimpi ini, yang memimpikan derajatnya Imam Ar-Rifai yang tinggi ini, berkunjung ke rumah Imam Ar-Rifai. Fawajada biyati imra'atihi mihrakat tanawur wa hiya tatribuhu ala aktafihi. Cara Pak Pradolan ning nggonku, Pak Pra masuk, temannya Imam Ar-Rifai masuk ke dalam rumah, Imam Ar-Rifai ada santrinya seperti ini. Istrinya datang membawa alat untuk menyalakan api, cara kene oncor. Oncor itu otomatis ono genine, kemudian pucuke mesti ireng. Ketika Imam Ar-Rifai menjelaskan ilmu kepada santrinya dan ada sahabatnya ini yang datang, tiba-tiba istrinya ini datang membawa oncor, ngepuk digepuk no pundake. Beluk ngono, Pak. Cara sampean dikampleng bojo ning ngarepe santri, bojomu mbok apake? Dipukul ini. Faswadda thawbuhu. Pakaiannya menjadi hitam. Wa huwa sakitun. Tapi Imam Ar-Rifai dengan santai, dia tetap diam dan tetap ngajar. Jadi bisa dibayangkan ya, ini semoga tidak saya ini. Jadi wayah ngajar seperti ini, menerangkan ilmu, semua memuji tentang kecerdasan keilmuannya, tinggi derajatnya, akhlaknya. Tahu-tahu istrinya nggawa oncor, roh-roh nggeyepuk, belek. Apa yang dilakukan? Dia diam, padahal saat itu pakaiannya langsung kotor semua. Kira-kira ada nggak yang seperti Imam Ar-Rifai di sini? Fangza'aja ar-rajulu wa kharaja min indihi. Fajatama bi ashabi syekh. Wa qala ya qaumi yajri ala syekhi min hadzal mar'ati hadza wa antum sukutun. Akhirnya santri-santrinya Imam Ar-Rifai dikumpulkan sama temannya ini. Teman-temannya dikumpulkan, santrinya dikumpulkan. Ini apa yang terjadi terhadap kalian? Punya guru yang mulia dihina oleh istrinya, kalian diam saja? Kita harus membela teman kita, guru kita. Apa yang terjadi terhadap kalian? Punya syekh yang mulia, tapi dihina istrinya, dipukul istrinya, kalian diam saja. Ngono ya. Akhir faqala ba'duhum mahruha khamsumi'ati dinarin wa huwa faqirun. Kemudian santrinya mengatakan, karena ini temannya syekh, otomatis kan mengandungnya syekh. Syekh, bagaimana kita akan berbuat? Guru kita Imam Ar-Rifai itu dulu menikahi wanita ini, dia dalam keadaan fakir, mengumpulkan mahar sebanyak 500 dinar. 500 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram. 4 gram emas itu 1 dinar. 1 gram 1 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 500 berarti berapa? 4 kali 5 berapa? Ini 200 juta atau 20 miliar? 4 juta kali 500 itu berapa? 2 miliar. Lah yuk, dia itu miskin, mencari uang untuk menikah, maharnya 2 miliar. Dikekno bojone kabeh. Lah terus yang temannya seperti Pak Pra membela kehormatan saya ini tersinggung. Yo enggak, nek ngono ayo urunan donasi, golek 2 miliar, balik nang wong tuane.
Uang 2 miliar kita kasihkan Imam Ar-Rifai, suruh nyeraikan istrinya. Lah yo kan gini toh perhitungannya, logikanya ngene. Lah yo menikah dengan wanita maharnya 2 miliar. Masa kok dimben kan eman toh. Wis kadung rekoso golek duit 2 miliar dienggo mas kawin, dadak sing wedok senengane nyelatu. Wah. Aja kok muni walah wi lara jaba jero. Akhirnya apa yang terjadi? Famadha ar-rajulu wa jama'al khamsami'ati dinarin. Temannya Syekh Ar-Rifai akhirnya keluar mengumpulkan uang 500 dinar. Dikasihkan Imam Ar-Rifai. Suruh nyeraikan. Wa ja'a biya ila syaikhi fi sayniyatin. Uang 2 miliar ini, 500 dinar ini dimasukkan ke dalam kotak, diberikan kepada Syekh Imam Ar-Rifai. Fawadha'a baina yadayhi, kemudian diletakkan di depannya. Faqala lahu, "Ma hadza?" Imam Ar-Rifai berkata, "Ini apa ini?" Faqala lahu mahru hadhi syaqiyah allati fa'alat bika kadza wa kadza. Syekh, dulu kamu bekerja keras mencari uang 500 dinar untuk membeli mas kawin wanita ini. Dia buruk kelakuannya. Saya menyaksikan sendiri kamu kemarin dipukul kan? Sudah ceraikan saja, maharmu tak ganti ini le. Sudah ceraikan saja, wong wedok kaya ngono kok akeh ning jaba wis iki. Temannya ini nggak pernah menceritakan kalau dia bermimpi Imam Ar-Rifai punya makom yang tinggi. Fatabassama wa qala laula sabri ala darbiha wa lisaniha ma ra'aitani fi maq'adi sidqin. Imam Ar-Rifai tersenyum, "Kak, sampean kok belani aku kaya ngono. Seandainya aku tidak punya istri ini sehingga aku bisa bersabar kepadanya, seandainya aku tidak punya istri ini yang buruk lisannya dan aku menyabarinya, maka engkau tidak akan pernah bermimpi memimpikan aku berada di derajat yang sangat tinggi. Jadi kewalianku, makom tinggiku itu bukan karena amalku, tapi karena kesabaranku terhadap istriku yang buruk kelakuannya." Bersyukurlah bapak-bapak yang punya istri seperti ini ya. Bersyukurlah punya istri yang selalu ngoceh. Bersyukur, alhamdulillah, mudah untuk jadi wali. Punya istri yang suka nampar itu, ini untuk laki-laki ya, tolong yang perempuan jangan didengarkan. Ini kalau Anda pakai dalil ini untuk nyakiti istri Anda, neraka ya. Pokoknya sing wedok iku, dalile sing wedok pokoke kowe nek ngridakno Allah, ngridakno Rasul, ngridakno bojo, swarga, wis ngono tok ae. Sing iki ben sing lanang sing mempelajari. Ini nanti jadi alibi, Pak. Dikampleng aja bales lho, wali lho ya. Ini cerita yang pertama, bagaimana Syekh Imam Ar-Rifai mendapatkan gelar kewalian gara-gara nyabari bojo. Makanya yang belum menikah, kalau Anda mencari istri yang sempurna, mungkin sampai bujang lapuk nggak akan ada wanita yang sempurna, nggak akan ada. Sehebat-hebatnya wanita, sebaik-baiknya wanita, itu pasti ada satu titik tidak kesempurnaannya. Maka yang benar itu, cintailah istrimu dengan segala ketidaksempurnaannya itu, cintailah dengan cara yang sempurna. Termasuk yang dilakukan Imam Ar-Rifai ini, mencintai istrinya yang maharnya 2 miliar tapi kelakuannya buruk. Dia tidak pernah menyesal. Digolekno donasi karo koncone tetap ditolak. Seandainya aku tidak punya istri ini, maka aku tidak akan pernah meraih derajat kewalian. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita yang kedua, ini agak lama, agak ruwet juga tarkibnya, cuma nggak apa-apa, kita pelajari pelan-pelan. Wa minhum ahadus sadati al-arifina billah. Di antara orang yang mencapai derajat kewalian karena buruknya perilaku istri adalah salah satu junjungan yang ma'rifat billah, yaitu nanti yang diceritakan ini Abu Musa Al-Mahdi, Musa Al-Harawi. Qala al-alama Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya At-Tadaili rahimahullah ta'ala fi kitab At-Tasawwuf ila Rijali Tasawwuf. Di dalam kitab At-Tasawwuf ila Rijali Tasawwuf, Imam Abu Ya'qub mengatakan, Sami'tu Abdan Nur
Ibnu Ali yakul, aku mendengar Abdan Nur Ibnu Ali mengatakan, sami itu Asy-Syaikh Aba Muhammad Shalih bin Yansor yakul ghaira ma marratin. Syekh Abu Muhammad Shalih ini selalu mengatakan, artinya mengatakan berulang kali. Min ghairi ma marratin itu berulang kali diucapkan. Ikhtamma Syekhuna Abu Muhammad Abdur Razzaq. Guru kita Abdur Razzaq Abu Muhammad ini ikhtamma, telah dilanda kesedihan. Min amrin kana bainahu wa baina zaujih. Kesedihan tentang apa? Dari sesuatu yang terjadi antara dia dan istrinya. Dadi ono ya kiai, ulama sing direpoti bojo. Ternyata banyak. Dia bisa ngajar di depan umum. Ini nanti ceritanya itu. Syekh Abdur Razzaq itu ketika ngajar seperti ini, istrinya lewat. Ojo ngandel. Aku bendino roh kelakuane. Istrinya selalu seperti itu. Kalau orang idealis pikirannya apa? Wah, ini menghambat dakwah kan gitu kan? Ini menghambat dakwah. Nah, ini ada ceritanya. Fa'tazalaha wang farada fi zawiyati Dhinnun al-Misri bi akhmimin. Abdur Razzaq ini ada masalah dengan istrinya, sehingga lagi warubama dorobathu, dan terkadang istrinya ini memukulnya. Ini yang menyebabkan Abdur Razzaq ini menghindar. Jadi omongan disabari, omongan kasar disabari, sampai istrinya ini memukul. Ono wong wedok kok mukul sing lanang. Akhirnya Syekh Abdur Razzaq ini menyendiri. Ya biasa nek purik langsung ning gone koncone. Koncone niku Dhinnun al-Misri, wali yang sangat masyhur terkenal. Mulane kadang-kadang saya itu teman-teman sering datang ke pondok, kadang-kadang saya ya suudzon, kadang-kadang husnudzon. Ini husnudzon saya ini kok sregep ngaji, kadang-kadang suudzon saya jangan-jangan purik. Makanya selalu sampean bisa cek teman-teman saya yang sering ke pondok, tek sohib, tek sopo, nek ngerwah dhewe tak takoki, "Terae purik ya karo bojo?" Mboten ya wis nek mboten. Nek purik ya ora apa-apa, iki ana pondok kamar sebelah ya ora apa-apa, turuni dhewe gak apa-apa. Ini terjadi. Syekh Abdur Razzaq yang masyhur. Syekh Abdur Razzaq itu siapa? Huwa Asy-Syaikh Al-Arif Abdur Razzaq Al-Jazuli Al-Misri Al-Maliki Al-Asy'ari. Dia itu orang Mesir, Al-Asy'ariyah. Dia menetap di Iskandariyah. Dia hidup antara tahun berapa ini? 562 Masehi. Hijriah. 562 Hijriah. Berarti ya sudah ratusan tahun. Abdur Razzaq. Akhirnya Syekh Abdur Razzaq ini ndelik ning gone koncone jenenge Dhinnun al-Misri ning pojokane omah. Jadi dia nggak langsung ke depan. Jadi kalau Pak Pra ke pondok langsung ke depan berarti nggak ada masalah. Tapi kalau langsung ke belakang dan tidak mau ke depan berarti ada masalah. Biasa seperti itu. Faghadawna ilaihi yauman, akhirnya kita mengunjungi Syekh Abdur Razzaq pada suatu hari, pada suatu pagi. Fawajadnahu qad talattaqa bidima wa ra'suhu majruhun. Pas saat kita nilai Abdur Razzaq itu ternyata di tubuhnya ini penuh dengan darah, jibrat darah, ternyata kepala ini terluka. Kira-kira parah tuh ora kok sampai jibrat getah itu parah apa ora? Wes muga-muga gak sampean ya. Kemudian ditanya, apa yang terjadi wahai Syekh sampai badanmu penuh darah, kepalamu terluka? Fahaddatsani annahu kana bizawiyah bil-laili wa babuha mughlaqun. Akhirnya Syekh Abdur Razzaq ini menceritakan kepada aku siapa? Aku Muhammad Abu Shalih. Bahwa Abdur Razzaq itu di suatu malam di pojokan rumahnya Dhinnun itu pintunya dikunci. Tiba-tiba fa idza rajulun madda yadahu ilal babi fataha. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengetuk pintu langsung membuka.
memanjangkan tangannya, wa dakhala ini langsung masuk. Jadi ini gak koncoplek, gak ngarah wani iki. Jadi ketika Abdul Razak ada di rumahnya Dhinnun al-Misri, ada seseorang mengetuk pintu, langsung dibuka paksa, dia masuk. Faqala lahu man anta. Abdul Razak bertanya, siapa kamu? Laki-laki ini menjawab, faqala ana Musa al-Harawi, aku adalah Musa al-Harawi. Qala Abdul Razak, faqala li isma uhaddithuka fa ansha'u yuhaddithuni an nafsihi wa lam yusarrih. Kemudian Abu Musa al-Harawi mengatakan, "Hei Abdul Razak," karena dia tahu ini seorang syekh punya masalah dengan istrinya. Tak ceritani. Yang bercerita siapa? Abu Musa al-Harawi. Musa al-Harawi mengatakan, "Hei syekh, aku tak cerita kepadamu satu cerita." Tapi dia memelankan ceritanya ini, tidak mengeraskan. Jadi corongno dibisi ingin loh, syekh. Sampean rak duwe masalah karo bojo, tak ceritani. Pelan-pelan, bisik-bisik. Faqala lahu, akhirnya Abu Musa al-Harawi mengatakan seperti ini. Dhahaba rajulun ila waliyin min auliya'i sami'a bihi. Ada seorang laki-laki itu ingin sowan kepada satu wali yang sangat masyhur di antara para wali. Jadi kalau ada orang ulama menceritakan ora ono syekh kaya kae, ora ono wali kaya kae, dia ini satu wali yang keramatnya, karomahnya sudah masyhur. Akhirnya laki-laki ini ingin sowan. Setelah sowan, fasaro ilaihi masirata asyurin. Untuk mencapai rumah wali ini, dia memerlukan perjalanan 1 bulan. Corok ini neng di saiki. Naik kendaraan 1 bulan ditempuh, ingin tabaruk, ingin minta doa wali ini. Yo, Irian Jaya. Misalnya, ya orang Jawa, ayo diwalik Pak, ada orang Irian Jaya mendengar di Jawa ada wali, melakukan perjalanan 1 bulan. Ketemu rumahnya wali ini. Fadakhala al-balada alladzi kana fihi bilail. Orang ini yang mencari wali ini sudah masuk ke negaranya pada satu malam. Fanazala fi uluwidari allati kana yaskunu fiha dzarikal waliya. Akhirnya orang ini sudah bertempat di rumahnya wali dan ditempatkan di rumah atas. Jadi ruang tamu. Sudah masuk nunggu Pak Yai. Akhirnya falamma kana al-lailu sami'a dzalika rajul kalama imra'atil wali wa qad atathu bi ta'amin. Faqalat lahu khudh ya murai. Akhirnya tamu ini diajak makan bareng. Kak, ke bawah Kak. Nggih Syekh. Ayo kita makan bareng. Kemudian yang nyuguhkan ini istrinya wali ini. Bareng nyugoi, istrinya mengatakan, "Hei wong sing seneng pamer, bojone dilokno seneng pamer. Wes ndang pangan-pangan kuno wong senengane pamer. Ana tamu bojone dilok-lokke jere seneng pamer." Fa wallahi law aliman nasu minka ma'alamu laro jamau kabil hijarah. Ana aku gak nyangka Pak kowe ketonan jebule kok WA-an karo warung kopi ngono. Kuwi terus Pak. Ana ta wong wedok ngono ki ana ya? Oh loh, semuanya. Wes jujur ngene wes fair ya. Oke. Ini seperti ini. Ulama ini masyhur karomah dan kualiannya. Ada tamu disuguhi makan, Pak, umpama wong-wong iku roh elekmu sampean iku ora ngarah urip, diantemi watu. Wong lanang jeleke kaya ngono. Tamune iki mikir. Mikire ngeten. Falamma sami'a rajul kalamaha taghayyara dhannuhu fihi. Tamu yang asalnya sangat memuliakan wali ini, setelah mendengar omongan istrinya, dia berubah prasangkanya. Wis iki gak ngarah wali. Orang yang paling tahu baik buruknya seseorang yaitu orang yang paling dekat dengannya. Lah nek bojone ngomong nek sing lanang kelakuane elek, wis ora ngarah wali ketok iki.
Berubah dia, pamit mulai. Wis ora sida ki ora ngarah pali. Akhirnya apa yang terjadi? Wa qala ataitu ila hadza syaikhi li atabarraka bi ru'yatih. Aku datang jauh-jauh melakukan perjalanan 1 bulan untuk menemui orang ini hanya ingin mendapatkan keberkahan dengan memandang wajahnya. Memandang wajahnya dapat keberkahan, musafahah salaman dapat keberkahan, apalagi dapat doa dari dia. Tapi apa ini? Wa zaujuhu a'lamu bi ahwalihi. Istrinya tahu tentang dia. Pasti taunya lebih tahu kan? Istrinya lebih tahu tentang dia, tentang keabaannya. Faham mabil insirafi duna ayyarahu. Akhirnya meneng-meneng makan. Tamunya ini makan. Setelah makan dia naik lagi ke atas. Walinya itu istirahat. Diam-diam dia pergi tanpa pamit karena kecewa. Kecewa karena ingin tabaruk memandang wajahnya, tabaruk ingin musafahah, tabaruk ingin mendapatkan doa, tahu-tahu dia dihujat istrinya di depannya. Iki gak bener wali iki wis aku apa lunga ae wis kecewa, lunga meneng-meneng. Falamma asbaha qara'a baba dari syekh. Faqalat lahu zaujatuhu inna syaikha dhahaba ilal ghayah liyahtatiba. Tapi dia ngenangen aku lunga kok pamitan syekh kok kondang wali tenan. Wis ora piye-piye penting pamit ngono wae. Wis ora usah njaluk donga, wis penting apa? Pamit. Setelah pamit ketemu sama istrinya. Syekhnya kemana? Dijawab oleh istrinya, dia sedang mencari bakar, kayu bakar. Dia sedang mencari kayu bakar. Fadhahaba ilal ghabah. Maka tamu ini menyusul ke hutan. Fawajada asy-syekh ma baina syajari wal asadu bikasri lahu al-hatab. Dia menyusul saya ini ke hutan, tahu-tahu syekh ini dikelilingi banyak kayu yang di situ ada banyak harimau di situ. Dikelilingi harimau, sing ngepruki kayu ya harimau, sing ngusungi kayu ya harimau. Semua binatang buas di hutan itu takluk sama wali ini. Tapi dia enggak menaklukkan istrinya. Mulane pengumuman ya sing lanang ya. Nek bojomu mbok anggap galak kaya macan, sak galak-galake macan mesti nurut karo pawange. Sak galak-galake macan mesti nurut karo pawange. Makane kok ana bojo kurang nurut, berarti sampean gak siap dadi pawange. Iki syekh semua binatang buas lulut. Dia tinggal duduk. Kumpulkan semua kayu bakar di sini. Diinceng iki karo tamune. Wali tenan. Wali tenan. Fajamau asy-syekh wa rabbatahu bil habli. Syekh ini akhirnya menali dengan tampar kayu bakarnya. Wa ja'alahu ala dhahril asadi. Akhirnya harimau-harimau dipanggil ke sini. Kayu bakar ditaruh di punggung-punggung harimau ini, ditahleni. Dadi ora mikul syekh. Digawakno harimau. Kemudian fahamalahu al-asadu ila an qaruba minal umron. Sebelum masuk desa yang ramai, syekh ini mengambil kayunya, harimau disuruh kembali ke hutan dan saya ini memikul kayu bakarnya di punggungnya sampai rumah. Fa anzala asy-syekh khatab an dhahrihi wa raja'al asad ilal ghabah. Akhirnya fa badaru ar-rajulu ila syekh. Akhirnya tamu yang nginceng ini, yang melihat dari jauh ini, oh jebule wali tenan. Faqabbalahu yadahu. Akhirnya tangannya dicucup. Pantangnya ape lunga meneng-meneng ora sida, akhirnya menyucup tangannya. Wa qala lahu ya sayyidi bimanil tahadzal maqam. Tamunya ini berkata, wahai junjungan kami, dengan apa engkau bisa meraih makom seperti ini? Binatang-binatang buas takluk, alam pun takluk. Dengan apa Anda mendapatkan ini semua? Faqala lahu asy-syekh bisabri ala ma sami'ta al-barikah. Aku mendapatkan kemuliaan ini karena aku bersabar terhadap apa yang kamu dengar tadi malam. Jadi setiap hari aku dicaci maki oleh istriku, aku diam, aku bersabar dan ridho mendoakan di ahli surga. Piye jajalan? Mulane bojomu ora ngampleng wis bejo. Bojomu ora ngomong kotor iku wis bejo.
Bojomu wis gelem umbah-umbah iku wis bejo. Piye cek ning sing pengin purek? Wis. Cara mudah menjadi wali. Apakah Islam tidak memperbolehkan perceraian sehingga ada orang seperti ini? Orang yang memahami hakikat hidup, kita bercerai itu pilihan hidup kita. Islam tidak melarang. Tapi dari perceraian itu akibatnya banyak. Ternyata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ternyata tidak hanya istri spot, papa tahajud pak, ayo ayah tahajud ayah. Ternyata tidak hanya seperti itu. Ketika ada seorang istri menghujat kita dan kita bersabar, kita ini didampingi oleh Allah. Para malaikat muqarrabin mendekat dengan kita semua. Karena apa? Sabar terhadap hinaan istri. Mulane ngundang malaikat muqarrabin itu gampang. Bojomu ngamuk, sawang ae. Sawang, doakan aku ridho ya Allah, masukkan wanita ini ke dalam surga ya Allah, karena kalau dia neraka nanti saya yang kena. Wong lanang ndang ngene, bojone kelakuane elek. Wong wedok ngono, neraka kowe. Lah nek bojomu neraka apa kowe gak ketut? Nek bojomu neraka kowe yo diketutno. Kula ahli neraka niku gara-gara duwe bojo kae lho Gusti. Ngono. Berarti sabar terhadap kelakuan istri menyebabkan kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kemudian akhirnya Musa al-Harawi mengatakan, tsumma qala li Musa al-Harawi mengatakan kepada Abdul Razak, wa anta ya Abdul Razak, la kuwe lo Abdul Razak, wa dha'alakallahu at-ta'dhima fi qulubi ahlil masyriqi wal maghribi. Hei Abdul Razak, dengarkan, kamu ini ulama yang dimuliakan oleh Allah di hati orang-orang masyriq dan maghrib. Kalau maghrib itu Mesir ke barat, kalau masyriq itu Mesir ke timur. Kalau di dalam kitab-kitab masyriq wal maghrib itu, kalau maghrib itu Mesir ke barat, kalau masyriq itu Mesir ke timur. Semua negara memuliakanmu. Orang-orang masyarakat pada umumnya mengenalmu sebagai seorang ulama. Semua engkau taklukkan. Wasakharahum laka illa ajuzan wahidatan. Allah sudah melulutkan hati para umatmu, tapi Allah tidak melulutkan hati istrimu, satu-satunya orang. Falam takdir ala sabri ala khuluqiha. Masa hanya karena istri yang seperti itu kue terus pure neng gone Dun al Misri, terus delik neng kamar dewi. Gampangane karo Musa al-Harawi, pulang kamu. Jangan sampai menghindar karena marah sama istri. Akhirnya tiba-tiba tsumma ghaba'ani. Akhirnya tiba-tiba Musa al-Harawi ini hilang dari pandanganku. Fasihtu sayhatan syadidatan. Akhirnya aku menjerit dengan keras, menyesali kenapa aku meninggalkan istriku dalam keadaan marah. Wa waqa'tu maghsyian alayya. Akhirnya aku jatuh pingsan. Fa idzan bi qad waqa'a ra'si 'alal jidari. Fanjaroha kama tarawna. Akhirnya aku pingsan itu, kepalaku membentur tembok sehingga dari kepalaku ini keluar darah yang seperti kalian lihat. Dari cerita ini paham ya awal sampai akhir ya. Jadi ada dua wali di sini. Satu Al-Arif Billah, Syekh Ar-Rifai. Yang kedua adalah orang yang disebut dengan Abdul Razak. Diangkat derajat kewaliannya oleh Allah karena nyabari kelakuan eleke bojo. Ini hujah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Tolong sing wedok nek mahamine ya dadi wong wedok sing sholihah. Aja wong wedok sing wah iki kesempatan iki. Pak pengen dadi wali, Pak. Ngono. Ora ngono maksude. Wong wedok iku dalile pokoke ana wong wedok nggelakno atine bojo, ora mlebu swarga sampai sing lanang ridho. Lah wali iki sing lanang ridho. Ya bojomu mbok garap ngono ridho apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala lana Abdul Razak. Akhirnya Abdul Razak berkata kepada kami para santrinya, fa wallahi la ubali ba'da hadza ma taf'aluhu bi azwajas. Demi Allah, setelah kejadian itu
Aku tidak memperdulikan lagi apapun yang dilakukan oleh istriku, aku akan ridho. Walau natafat lihyati ma angkortu alaiha. Bahkan sampai istriku jabuti jenggotku, dijabuti dengan marah, aku akan ridho dan mendoakannya dengan kebaikan. Ayo piye jajal? Kowe Pak Pracekel jenggote dijabuti jenggote ning ngarepe wong. Aku tidak akan pernah ingkar dan aku akan ridho mendidik istriku sampai betul-betul istriku diridhoi oleh Allah. Kira-kira berat mana Syekh Arifai Abdul Razak dengan kita? Berat mereka. Istri kita itu paling ya serengen tapi gak ngono ketok ya. Paling banter bojomu iku paling ya ngeloni guling madhep ngalor meneng ngene tok. Dijak ngomong meneng, diulik-ulik meneng mau ngono tok paling. Ringan sekali itu. Ringan. Summa taraha thiyabahu lil fuqara syukran lillah ala dzalika faba'ahu wa akalu thamanaha. Kemudian karena Syekh Abdul Razak ini bersyukur terhadap pelajaran dari Musa Al-Haro ini, baju-bajunya ini dijual, hartanya dijual, kemudian disedekahkan kepada orang fakir miskin. Disedekahkan kepada orang fakir miskin. Sehingga dari itulah dia mendapatkan derajat kewalian. Cerita tentang keutamaan bijaksana terhadap suami istri. Wa ului maqamis sabirina ala adahunna. Dan tingginya kedudukan orang-orang yang bersabar terhadap perilaku buruk istri. Kemarin sudah jadi begini ya. Kenapa kok ala adahuna? Seakan-akan wanita itu buruk sekali. Bukan. Kalau wong Jawa iku ngarani ngeten. Momong bojo iku padha karo wong angon wedhus. Angon wedhus iku sing angon panggoke ning mburi apa ning ngarep? Ning mburi wong angon. Pingin rono diinggaki rene, pingin rono diinggaki rene iku wong angon. Rumah tangga juga seperti itu. Anggapen kaya angon wedhus. Jadi wedhuse rono digiring rene, giring rene. Nek ana wong lanang kok nyereti wedhuse ning ngarep, kudu kaya aku, kudu kaya disereti. Kuwi jenenge dudu wong angon wedhus. Kuwi bakul wedhus. Iku jenenge bakul wedhus. Lah nek ngono ya dijolno, didol wae. Nek wong angon mesti nginggaki. Ala adahuna itu karena perempuan itu punya sifat seperti api, mudah meledak. Itu perempuan kudu ketok api. Api itu kalau dia ke bawah dia mati, makanya api harus ke atas tampak. Jadi wong wedok iku kudu seneng diketokno. Itu hilmi. Masakanku piye Pak? Sak donya enak dhewe ya kudu ngono. Najan gaber-gaber lah ya kudu ngono. Ala adahuna. Sing guyu berarti wis tau ngalami. Sampai bumbune milali iku ya tetep masakan terenak adalah masakan istri. Lah, api itu bisa sirep kalahnya dengan apa? Dengan air. Berarti kita sebagai laki-laki harus seperti air walaupun punya istri seperti api. Laki-laki yang bersabar terhadap kelakuan buruk istrinya, maka dia diangkat oleh Allah di makom, di satu tempat kedudukan yang sangat tinggi, dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh penduduk langit. Wasabru alal azwaji inda aqwamin yuthmiru al wilayah wa uluwal maqam. Sabar terhadap istri menurut sebagian ulama itu bisa membuahkan sifat kewalian dan tingginya derajat. Jadi kanggo wong lanang, jadi sampean nyabari bojo iku iso nyebabno diangkat dadi wali. Kita sholat untuk mencapai derajat kewalian, dicintai Allah dengan sholat kita, iku saingane wakeh. Sampeyan itu khusuk ya ora, fasih ya ora, ya berat cara ngono, kualifikasine berat. Untuk dari tirakat poso Senin Kemis, poso Nabi Dawud juga berat. Kelihatannya
kita mudah untuk jadi wali kelihatannya jalur ini saja. Jalur nyabari eleke bojo. Iki kira-kira sing lanang siap dadi wali ta ora gitu. Ya siap. Enggak lama kok, nyabari bojo itu enggak lama. Kalau kita nikah umur 25 tahun, meninggal usia 60 itu nyabarinya berapa tahun? 35 tahun, sebentar sekali ya. Apalagi nikah agak telat, umur 30 meninggal usia 60, wah nyabarinnya mau 30 tahun, wah cepet itu. Wes, cari makomil ulya, cari kedudukan yang tinggi. Sabar terhadap istri menurut sebagian ulama itu bisa membuahkan derajat kewalian dan tingginya kedudukan di akhirat. Wa mimman athmara sabruhu alaihi nadzakal fatla al-arif al-kabir Sayyidi Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu sirrah. Sebagian ulama yang mencapai derajat kewalian mendapatkan keutamaan karena nyabari istri adalah orang yang makrifat, yang besar, yang agung, yaitu junjungan kita Ahmad Ar-Rifai. Siapa Imam Ahmad Ar-Rifai? Beliau adalah pendiri Thariqah Ar-Rifaiyah. Lahir pada tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Berarti 900 tahun yang lalu. Ini mencapai derajat kewalian karena nyabari istrinya. Kita lihat ceritanya. Qala al-Allamah Al-Hambali Muhammad bin Yahya At-Tadafi fi kitabi Qalaidil Jawahir. Imam Hambali Muhammad bin Yahya di dalam kitab Qalaidil Jawahir mengatakan, halaman ke-20, inda tarjamatihi li hadzal arif asy-syahir, ketika menerjemahkan, menceritakan terhadap orang arif yang masyhur ini, qala ba'du ashabihi, sebagian temannya Syekh Ar-Rifai. Jadi seandainya saya Imam Ar-Rifai, Pak Pra ini teman saya, yang cerita ini temannya, bukan Imam Ar-Rifainya. Yang cerita siapa? Temannya, karena muasyarahnya, kesehariannya yang tahu itu temannya. Innahu ra'a fil manami fi maq'adi sidqin miraran wa lam yukhbirhu. Temannya Imam Ar-Rifai ini berulang kali bermimpi, memimpikan Imam Ar-Rifai itu ditempatkan oleh Allah di satu tempat makom yang tinggi, yang mulia. Berulang kali, dan temannya ini tidak pernah menceritakan kepadanya. Jadi misalnya Pak Pra sering bermimpi, kaya-kaya aku ning panggonan sing dhawur, sing mulya, yang dihormati oleh penduduk langit, tapi Pak Pra nggak pernah menceritakan kepada saya. Apa keistimewaan Imam Ar-Rifai sampai sebegitunya? Wa kana li syaikhihi imra'atun badi'atun lisan. Sedangkan Imam Ar-Rifai ini punya istri yang selalu berbicara kotor. Berbicara kotor ini cara kene seneng apa? Misuh. Seneng ngungkat, seneng mengundat-ngundat. Bojone ulama terkenal, masyhur, santrinya tidak hanya ribuan, puluhan ribu. Bahkan sekarang Imam Ar-Rifai ini santrinya jutaan. Apakah istrinya solehah? Ternyata tidak. Beliau mempunyai istri yang omongannya buruk. Tusafihu alaihi wa tu'dhihi. Selalu bentuk-bentukno Imam Ar-Rifai. Jadi dicucup tangane santrine padha nyucup. Neng omah dibentuk-bentukno bojone. Oh, bojo ra genah bentuh ngono. Lah ya wong sak kampung, wong sak negara ngakoni kealimane, bojone lho jek gak ngakoni kealimane. Mulane kalau ada ustadz, ada pak guru yang dihormati sekian banyak orang, tapi istrinya sendiri enggak menghormati, santai. Itu sudah ada sanadnya. Imam Ar-Rifai dibodoh-bodohkan sama istrinya. Piye to Pak sampean kok bento ngono biasa. Wa tudhi, tidak hanya menyakiti secara omongan, tapi idza itu dengan perilaku. Mbah dicetot, mbah pokoke tudhi. Masya Allah. Akhirnya ini disimpan oleh Imam Ar-Rifai.
Fadakhala alaihi alladhi ra'a fi maq'adi sidqi yauman. Akhirnya temannya ini yang bermimpi ini, yang memimpikan derajatnya Imam Ar-Rifai yang tinggi ini, berkunjung ke rumah Imam Ar-Rifai. Fawajada biyati imra'atihi mihrakat tanawur wa hiya tatribuhu ala aktafihi. Cara Pak Pradolan ning nggonku, Pak Pra masuk, temannya Imam Ar-Rifai masuk ke dalam rumah, Imam Ar-Rifai ada santrinya seperti ini. Istrinya datang membawa alat untuk menyalakan api, cara kene oncor. Oncor iku otomatis ono genine, kemudian pucuke mesti ireng. Ketika Imam Ar-Rifai menjelaskan ilmu kepada santrinya dan ada sahabatnya ini yang datang, tiba-tiba istrinya ini datang membawa oncor, ngepuk gepuk no pundake. Beluk ngono, Pak. Cara sampean dikampleng bojo ning ngarepe santri, bojomu mbok apake? Dipukul ini. Faswadda taubuhu. Pakaiannya menjadi hitam. Wa huwa sakitun. Tapi Imam Ar-Rifai dengan santai, dia tetap diam dan tetap ngajar. Jadi bisa dibayangkan ya, ini semoga tidak saya ini. Jadi wayah ngajar seperti ini, menerangkan ilmu, semua memuji tentang kecerdasan keilmuannya, tinggi derajatnya, akhlaknya. Tahu-tahu istrinya nggawa oncor, roh-roh nggeyepuk, belut. Apa yang dilakukan? Dia diam, padahal saat itu pakaiannya langsung kotor semua. Kira-kira ada nggak yang seperti Imam Ar-Rifai di sini? Fangza'aja ar-rajulu wa kharaja min indihi. Fajatama'a bi ashabi syekh. Wa qala ya qaumi yajri ala syekhi min hadzal mar'ati hadza wa antum sukutun. Akhirnya santri-santrinya Imam Ar-Rifai dikumpulkan sama temannya ini. Teman-temannya dikumpulkan, santrinya dikumpulkan. Ini apa yang terjadi terhadap kalian? Punya guru yang mulia dihina oleh istrinya, kalian diam saja? Kita harus membela teman kita, guru kita. Apa yang terjadi terhadap kalian? Punya syekh yang mulia, tapi dihina istrinya, dipukul istrinya, kalian diam saja. Ngono ya. Akhir faqala ba'duhum mahruha khamsumi'ati dinarin wa huwa faqirun. Kemudian santrinya mengatakan, karena ini temannya syekh, otomatis kan mengandengnya syekh. Syekh, bagaimana kita akan berbuat? Guru kita Imam Ar-Rifai itu dulu menikahi wanita ini, dia dalam keadaan fakir, mengumpulkan mahar sebanyak 500 dinar. 500 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram. 4 gram emas itu 1 dinar. 1 gram 1 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 500 berarti berapa? 4 kali 5 berapa? Ini 200 juta atau 20 miliar? 4 juta kali 500 itu berapa? 2 miliar. Lah, dia itu miskin, mencari uang untuk menikah, maharnya 2 miliar. Dikekno bojone kabeh. Lah terus yang temannya seperti Pak Pram membela kehormatan saya ini tersinggung. Yo enggak, nek ngono ayo urunan donasi, golek 2 miliar, balekno ning wong tuane. Uang 2 miliar kita kasihkan Imam Ar-Rifai, suruh nyeraikan istrinya. Lah yo kan gini toh perhitungannya, logikane ngene. Lah yo menikah dengan wanita maharnya 2 miliar. Mosok kok dimben kan eman toh. Wis kadung rekoso golek duit 2 miliar dienggo mas kawin, dadak sing wedok senengane nyelatu. Wah. Aja kok muni walah wi lara jaba jero. Akhirnya apa yang terjadi? Famadha ar-rajulu wa jama'al khamsami'ati dinarin. Temannya Syekh Ar-Rifai akhirnya keluar mengumpulkan uang 500 dinar. Dikasihkan Imam Ar-Rifai. Suruh nyeraikan. Wajah abia ila syekhi fi sayniyatin. Uang 2 miliar ini
500 dinar ini dimasukkan ke dalam kotak, diberikan kepada Syekh Imam Ar-Rifai. Fawada'aha baina yadayhi, kemudian diletakkan di depannya. Faqala lahu, "Ma hadza?" Imam Ar-Rifai berkata, "Ini apa ini?" Faqala lahu mahru hadhihi syaqiyah allati fa'alat bika kadza wa kadza. Syekh, dulu kamu bekerja keras mencari uang 500 dinar untuk membeli mas kawin wanita ini. Dia buruk kelakuannya. Saya menyaksikan sendiri kamu kemarin dipukul kan? Sudah ceraikan saja, maharmu tak ganti ini le. Sudah ceraikan saja, wong wedok kaya ngono kok akeh ning jaba wis iki. Temannya ini nggak pernah menceritakan kalau dia bermimpi Imam Ar-Rifai punya makom yang tinggi. Fatabassama wa qala laula sabri ala darbiha wa lisaniha ma ra'aitani fi maq'adi sidqin. Imam Ar-Rifai tersenyum, "Kak, sampean kok belani aku kaya ngono. Seandainya aku tidak punya istri ini sehingga aku bisa bersabar kepadanya, seandainya aku tidak punya istri ini yang buruk lisannya dan aku menyabarinya, maka engkau tidak akan pernah bermimpi memimpikan aku berada di derajat yang sangat tinggi." Jadi kewalianku, makom tinggiku itu bukan karena amalku, tapi karena kesabaranku terhadap istriku yang buruk kelakuannya. Bersyukurlah bapak-bapak yang punya istri seperti ini ya. Bersyukurlah punya istri yang selalu ngoceh. Bersyukur, alhamdulillah, mudah untuk jadi wali. Punya istri yang suka nampar itu, ini untuk laki-laki ya, tolong yang perempuan jangan didengarkan. Ini kalau Anda pakai dalil ini untuk nyakiti istri Anda, neraka ya. Pokoknya sing wedok iku, dalile sing wedok pokoke kowe nek ngridakno Allah, ngridakno Rasul, ngridakno bojo, swarga, wis ngono tok ae. Sing iki ben sing lanang sing mempelajari. Ini nanti jadi alibi, Pak. Dikampleng aja bales lho, wali lho ya. Ini cerita yang pertama, bagaimana Syekh Imam Ar-Rifai mendapatkan gelar kewalian gara-gara nyabari bojo. Makanya yang belum menikah, kalau Anda mencari istri yang sempurna, mungkin sampai bujang lapuk nggak akan ada wanita yang sempurna, nggak akan ada. Sehebat-hebatnya wanita, sebaik-baiknya wanita, itu pasti ada satu titik tidak kesempurnaannya. Maka yang benar itu, cintailah istrimu dengan segala ketidaksempurnaannya itu, cintailah dengan cara yang sempurna. Termasuk yang dilakukan Imam Ar-Rifai ini, mencintai istrinya yang maharnya 2 miliar tapi kelakuannya buruk, dia tidak pernah menyesal. Digolekno donasi karo koncone tetap ditolak. Seandainya aku tidak punya istri ini, maka aku tidak akan pernah meraih derajat kewalian. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita yang kedua ini agak lama, agak ruwet juga tarkibnya, cuma nggak apa-apa, kita pelajari pelan-pelan. Wa minhum ahadu sadati al-arifina billah. Di antara orang yang mencapai derajat kewalian karena buruknya perilaku istri adalah salah satu junjungan yang ma'rifat billah, yaitu nanti yang diceritakan ini Abu Musa Al-Mahdi, Musa Al-Harawi. Qala al-alama Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya At-Tadili rahimahullah ta'ala fi kitab At-Tasawwuf ila Rijali Tasawwuf. Di dalam kitab At-Tasawwuf ila Rijali Tasawwuf, Imam Abu Ya'qub mengatakan, Sami'tu Abdan Nur Ibnu Ali yakul, aku mendengar Abdan Nur Ibnu Ali mengatakan, Sami'tu Asy-Syaikh Aba Muhammad Shalih bin Yansor yakul ghaira ma marratin. Syekh Abu Muhammad Shalih ini selalu mengatakan, artinya mengatakan berulang kali. Min ghairi ma marratin itu berulang kali diucapkan. Ikhtamma Syekhuna Abu Muhammad Abdur Razak. Guru kita Abdur Razak Abu Muhammad ini ikhtamma, telah dilanda kesedihan. Min amrin kana bainahu wa baina zaujih. Kesedihan tentang apa? Dari sesuatu yang terjadi antara dia dan istrinya.
Dadi ana ya kiai, ulama sing direpoti bojo. Ternyata banyak. Dia bisa ngajar di depan umum. Ini nanti ceritanya itu. Syekh Abdul Razak itu ketika ngajar seperti ini, istrinya lewat. Ojo ngandel. Aku bendino roh kelakuane. Istrinya selalu seperti itu. Kalau orang idealis pikirannya apa? Wah, ini menghambat dakwah kan gitu kan? Ini menghambat dakwah. Nah, ini ada ceritanya. Fa'tazalaha wang farada fi zawiyati Dhinnun al-Misri bi akhmimin. Abdul Razak ini ada masalah dengan istrinya. Sehingga lagi warubama dorobathu. Dan terkadang istrinya ini memukulnya. Ini yang menyebabkan Abdul Razak ini menghindar. Jadi omongan disabari, omongan kasar disabari sampai istrinya ini memukul. Ono wong wedok kok mukul sing lanang. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini menyendiri. Ya biasa naik pure langsung ning gone koncone. Koncone niku Dhinnun al-Misri, wali yang sangat masyhur terkenal. Mulane kadang-kadang saya itu teman-teman sering datang ke pondok, kadang-kadang saya ya suudzon, kadang-kadang husnudzon. Ini husnudzon saya ini kok sregep ngaji, kadang-kadang suudzon saya jangan-jangan pure. Makanya selalu sampean bisa cek teman-teman saya yang sering ke pondok, tek sohib, tek sapa, nek ngerwah dhewe tak takoki, terae pure ya karo bojo. Mboten ya wis nek mboten. Nek pure ya ora apa-apa, iki ana pondok kamar sebelah ya ora apa-apa, turuni dhewe gak apa-apa. Ini terjadi. Syekh Abdul Razak yang masyhur. Syekh Abdul Razak itu siapa? Huwa Asy-Syaikh Al-Arif Abdul Razak Al-Jazuli Al-Misri Al-Maliki Al-Asy'ari. Dia itu orang Mesir, Al-Asy'ariyah. Dia menetap di Iskandariyah. Dia hidup antara tahun berapa ini? 562 Masehi. Hijriah. 562 Hijriah. Berarti ya sudah ratusan tahun. Abdul Razak. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini ndelik ning gone koncone jenenge Dhinnun al-Misri ning pojokane omah. Jadi dia nggak langsung ke depan. Jadi kalau Pak Pra ke pondok langsung ke depan berarti nggak ada masalah. Tapi kalau langsung ke belakang dan tidak mau ke depan berarti ada masalah. Biasa seperti itu. Faghadawna ilaihi yauman, akhirnya kita mengunjungi Syekh Abdul Razak pada suatu hari, pada suatu pagi. Fawajadnahu qad talattaqa bidima wa ra'suhu majruhun. Pas saat kita nilai Abdul Razak itu ternyata di tubuhnya ini penuh dengan darah, jibrat darah, ternyata kepala ini terluka. Kira-kira parah to ora kok sampai jibrat getih itu parah apa ora? Wes muga-muga gak sampean ya. Kemudian ditanya, apa yang terjadi wahai Syekh sampai badanmu penuh darah, kepalamu terluka? Fahaddatsani annahu kana bizawiyah bil-laili wa babuha mughlaqun. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini menceritakan kepada aku siapa? Aku Muhammad Abu Saleh. Bahwa Abdul Razak itu di suatu malam di pojokan rumahnya Dhinnun itu pintunya dikunci. Tiba-tiba fa idza rajulun madda yadahu ilal babi fataha. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengetuk pintu langsung membuka. Memanjangkan tangannya wa dakhala ini langsung masuk. Jadi gini gak koncoplek gak ngarah wani iki. Jadi ketika Abdul Razak ada di rumahnya Dhinnun al-Misri, ada seseorang mengetuk pintu langsung dibuka paksa, dia masuk. Faqala lahu man anta. Abdul Razak bertanya, siapa kamu? Laki-laki ini menjawab, faqala ana Musa al-Harawi, aku adalah Musa al-Harawi. Qala Abdul Razak, faqala li isma uhaddithuka fa ansha'u yuhaddithuni an nafsihi wa lam yusarrih. Kemudian Abu Musa al-Harawi mengatakan, "Hei Abdul Razak," karena dia tahu ini seorang syekh punya masalah dengan istrinya. Tak ceritani.
Yang bercerita siapa? Abu Musa al-Harawi. Musa al-Harawi mengatakan, "Hei Syekh, aku tak cerita kepadamu satu cerita." Tapi dia memelankan ceritanya ini, tidak mengeraskan. Jadi corongno dibisi ingin lho, Syekh. Sampean rak duwe masalah karo bojo, tak ceritani. Pelan-pelan, bisik-bisik. Faqala lahu, akhirnya Abu Musa al-Harawi mengatakan seperti ini. Dhahaba rajulun ila waliyin min auliya'i sami'a bihi. Ada seorang laki-laki itu ingin sowan kepada satu wali yang sangat masyhur di antara para wali. Jadi kalau ada orang ulama menceritakan ora ono syekh kaya kae, ora ono wali kaya kae, dia ini satu wali yang keramatnya, karomahnya sudah masyhur. Akhirnya laki-laki ini ingin sowan. Setelah sowan, fasaro ilaihi masirata asyurin. Untuk mencapai rumah wali ini, dia memerlukan perjalanan 1 bulan. Corok ini neng di saiki. Naik kendaraan 1 bulan ditempuh, ingin tabaruk, ingin minta doa wali ini. Yo, Irian Jaya. Misalnya ya orang Jawa, ayo diwalik Pak, ada orang Irian Jaya mendengar di Jawa ada wali, melakukan perjalanan 1 bulan, ketemu rumahnya wali ini. Fadakhala al-balada alladzi kana fihi bilail. Orang ini yang mencari wali ini sudah masuk ke negaranya pada satu malam. Fanazala fi uluwidari allati kana yaskunu fi hadzal waliyah. Akhirnya orang ini sudah bertempat di rumahnya wali dan ditempatkan di rumah atas, jadi ruang tamu. Sudah masuk nunggu Pak Yai. Akhirnya falamma kana al-lailu sami'a dzalika ar-rajul kalama imra'atil wali wa qad atathu bi ta'amin. Faqalat lahu khudh ya murai. Akhirnya tamu ini diajak makan bareng. Kak, ke bawah Kak. Nggih Syekh. Ayo kita makan bareng. Kemudian yang nyuguhkan ini istrinya wali ini. Bareng nyugoi, istrinya mengatakan, "Hei wong sing seneng pamer, bojone dilokno seneng pamer. Wes ndang pangan-pangan kono, wong senengane pamer. Ana tamu bojone dilok-lokke jere seneng pamer." Fa wallahi law aliman nasu minka ma a'lamu la rajama wa kabil hijarah. Ono aku gak nyangka Pak kowe ketonan jebule kok WA-an karo warung kopi ngono. Kuwi terus Pak. Ono ta wong wedok ngono ki ono ya? Semuanya. Oh lho, semuanya. Wis nek wis jujur ngene wis fair ya. Oke. Ini seperti ini. Ulama ini masyhur karomah dan kewaliannya. Ada tamu disuguhi makan, Pak, umpama wong-wong iku roh elekmu sampean iku ora ngarah urip, diantemi watu. Wong lanang jeleke kaya ngono-ngono. Tamune iki mikir. Mikire ngeten. Falamma sami'a ar-rajul kalamaha taghayyara dhannuhu fihi. Tamu yang asalnya sangat memuliakan wali ini, setelah mendengar omongan istrinya, dia berubah prasangkanya. Wis iki gak ngarah wali. Orang yang paling tahu baik buruknya seseorang yaitu orang yang paling dekat dengannya. Lah nek bojone ngomong nek sing lanang kelakuane elek, wis ora ngarah wali ketok iki. Berubah dia, pamit muleh. Wis ora sida ki ora ngarah wali. Akhirnya apa yang terjadi? Wa qala ataitu ila hadza syaikhi li atabarraka bi ru'yatihi. Aku datang jauh-jauh melakukan perjalanan 1 bulan untuk menemui orang ini hanya ingin mendapatkan keberkahan dengan memandang wajahnya. Memandang wajahnya dapat keberkahan, musafahah salaman dapat keberkahan, apalagi dapat doa dari dia. Tapi apa ini? Wa zaujuhu a'lamu bi ahwalihi. Istrinya tahu tentang dia. Pasti taunya lebih tahu kan? Istrinya lebih tahu tentang dia, tentang keabaannya. Faham mabil insirafi duna ayyarahu. Akhirnya meneng-meneng makan.
Tamunya ini makan, setelah makan dia naik lagi ke atas, walinya itu istirahat, diam-diam dia pergi tanpa pamit karena kecewa. Kecewa karena ingin tabaruk memandang wajahnya, tabaruk ingin musafahah, tabaruk ingin mendapatkan doa, tahu-tahu dia dihujat istrinya di depannya. Iki gak bener wali iki wis, aku apa lunga ae wis kecewa, lunga meneng-meneng. Falamma asbaha qara'a baba dari syekh. Faqalat lahu zaujatuhu inna syaikha dhahaba ilal ghayah liyahtatiba. Tapi dia ngenangen, aku lunga kok pamitan syekh kok kondang wali tenan. Wis ra piye-piye penting pamit ngono ae. Wis ora usah njaluk donga, wis yang penting apa? Pamit. Setelah pamit ketemu sama istrinya. Syekhnya kemana? Dijawab oleh istrinya, dia sedang mencari kayu bakar. Dia sedang mencari kayu bakar. Fadhahaba ilal ghabah. Maka tamu ini menyusul ke hutan. Fawajada asy-syekh ma baina syajari wal asadu bikasrilahu al-hatab. Dia menyusul saya ini ke hutan, tahu-tahu syekh ini dikelilingi banyak kayu, yang di situ ada banyak harimau di situ. Dikelilingi harimau, sing ngepruki kayu ya harimau, sing ngusungi kayu ya harimau. Semua binatang buas di hutan itu takluk sama wali ini. Tapi dia nggak menaklukkan istrinya. Mulane pengumuman ya sing lanang ya. Nek bojomu mbok anggap galak kaya macan, sak galak-galake macan mesti nurut karo pawange. Sak galak-galake macan mesti nurut karo pawange. Makanya kok ana bojo kurang nurut, berarti sampean gak siap dadi pawange. Iki syekh semua binatang buas lulut. Dia tinggal duduk. Kumpulkan semua kayu bakar di sini. Diinceng iki karo tamune. Wali tenan. Wali tenan. Fajamau asy-syekh wa rabbatahu bil habli. Syekh ini akhirnya menali dengan tampar kayu bakarnya. Wajalahu ala dhahril asati. Akhirnya harimau-harimau dipanggil ke sini. Kayu bakar ditaruh di punggung-punggung harimau ini, ditaleni. Dadi ora mikul syekh. Digawakno harimau. Kemudian fahamalahu al-asadu ila an qaruba minal umron. Sebelum masuk desa yang ramai, syekh ini mengambil kayunya, harimau disuruh kembali ke hutan, dan saya ini memikul kayu bakarnya di punggungnya sampai rumah. Fa'angzala asy-syekh khatab an dhahrihi wa raja'al asad ilal ghabah. Akhirnya fabadaru ar-rajulu ila syekh. Akhirnya tamu yang nginceng ini, yang melihat dari jauh ini, oh jebule wali tenan. Faqabbalahu yadahu. Akhirnya tangannya dicucup. Pantangnya ape lunga meneng-meneng ora sida, akhirnya menyucup tangannya. Wa qala lahu ya sayyidi bimanil tahadzal maqam. Tamunya ini berkata, wahai junjungan kami, dengan apa engkau bisa meraih makom seperti ini? Binatang-binatang buas takluk, alam pun takluk. Dengan apa Anda mendapatkan ini semua? Faqala lahu asy-syekh bisabri ala ma sami'ta al-barikah. Aku mendapatkan kemuliaan ini karena aku bersabar terhadap apa yang kamu dengar tadi malam. Jadi setiap hari aku dicaci maki oleh istriku, aku diam, aku bersabar dan ridho mendoakan di ahli surga. Piye jajalan? Mulane bojomu ora ngampleng, wis bejo. Bojomu ora ngomong kotor, iku wis bejo. Bojomu wis gelem umbah-umbah, iku wis bejo. Piye cek ning sing pengin purek? Wis. Cara mudah menjadi wali. Apakah Islam tidak memperbolehkan perceraian sehingga ada orang seperti ini? Orang yang memahami hakikat hidup, kita bercerai itu pilihan hidup kita. Islam tidak melarang. Tapi dari perceraian itu akibatnya banyak. Ternyata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ternyata tidak hanya istri spot,
Papa, tahajud Pak, ayo ayah, tahajud ayah. Ternyata tidak hanya seperti itu. Ketika ada seorang istri menghujat kita dan kita bersabar, kita ini didampingi oleh Allah. Para malaikat muqarrabin mendekat dengan kita semua karena apa? Sabar terhadap hinaan istri. Mulane ngundang malaikat muqarrabin iku gampang. Bojomu ngamuk, sawang ae. Sawang, doakan aku ridho ya Allah, masukkan wanita ini ke dalam surga ya Allah, karena kalau dia neraka nanti saya yang kena. Wong lanang ndang ngene, bojone kelakuane elek. Wong wedok ngono, neraka kowe. Lah nek bojomu neraka apa kowe gak ketut? Nek bojomu neraka kowe yo diketutno. Kula ahli neraka niku gara-gara duwe bojo kae lho Gusti. Ngono. Berarti sabar terhadap kelakuan istri menyebabkan kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kemudian akhirnya Musa al-Harawi mengatakan, tsumma qala li Musa al-Harawi, Musa al-Harawi mengatakan kepada Abdul Razak, wa anta ya Abdul Razak, la kuwe lo Abdul Razak, wa dha'alakallahu at-ta'dhima fi qulubi ahlil masyriqi wal maghribi. Hei Abdul Razak, dengarkan, kamu ini ulama yang dimuliakan oleh Allah di hati orang-orang Masyriq dan Maghrib. Kalau Maghrib itu Mesir ke barat, kalau Masyriq itu Mesir ke timur. Kalau di dalam kitab-kitab Masyriq wal Maghrib itu, kalau Maghrib itu Mesir ke barat, kalau Masyriq itu Mesir ke timur. Semua negara memuliakanmu. Orang-orang masyarakat pada umumnya mengenalmu sebagai seorang ulama. Semua engkau taklukkan. Wasakharahum laka illa ajuzan wahidatan. Allah sudah melulutkan hati para umatmu, tapi Allah tidak melulutkan hati istrimu, satu-satunya orang. Falam takdir ala sabri ala khuluqiha. Masa hanya karena istri yang seperti itu kue terus pure ning gone Dun Al Misri, terus delik ning kamar dewi. Gampangane karo Musa al-Harawi, pulang kamu. Jangan sampai menghindar karena marah sama istri. Akhirnya tiba-tiba tsumma ghaba anni. Akhirnya tiba-tiba Musa al-Harawi ini hilang dari pandanganku. Fasihtu sayhatan syadidatan. Akhirnya aku menjerit dengan keras, menyesali kenapa aku meninggalkan istriku dalam keadaan marah. Wa waqa'tu maghsyian alayya. Akhirnya aku jatuh pingsan. Fa idzan bi qad waqa'a ra'si al jidari. Fanjaroha kama tarawna. Akhirnya aku pingsan itu, kepalaku membentur tembok sehingga dari kepalaku ini keluar darah yang seperti kalian lihat. Dari cerita ini paham ya awal sampai akhir ya. Jadi ada dua wali di sini. Satu Al-Arif Billah Syekh Ar-Rifai, yang kedua adalah orang yang disebut dengan Abdul Razak. Diangkat derajat kewaliannya oleh Allah karena nyabari kelakuan eleke bojo. Ini hujah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Tolong sing wedok nek mahamine ya dadi wong wedok sing sholihah. Aja wong wedok sing wah iki kesempatan iki. Pak pengen dadi wali, Pak. Ngono. Ora ngono maksude. Wong wedok iku dalile pokoke ana wong wedok nggelakno atine bojo, ora mlebu swarga sampai sing lanang ridho. Lah wali iki sing lanang ridho. Lah bojomu mbok garap ngono ridho apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala lana Abdul Razak. Akhirnya Abdul Razak berkata kepada kami para santrinya, fa wallahi la ubali ba'da hadza ma taf'aluhu bi azaujas. Demi Allah, setelah kejadian itu aku tidak memperdulikan lagi apapun yang dilakukan oleh istriku, aku akan ridho. Walau natafat lihyati ma angkartu alaiha. Bahkan sampai istriku jabuti jenggotku, dijabuti dengan marah, aku akan ridho dan mendoakannya dengan kebaikan. Ayo piye jajal, kowe Pak Pracoko jenggote dijabuti jenggote ning ngarepe wong. Aku tidak akan pernah ingkar dan aku akan ridho mendidik istriku sampai betul-betul istriku diridhoi oleh Allah. Kira-kira berat mana Syekh Ar-Rifai Abdul Razak dengan kita? Berat mereka. Istri kita itu paling ya serengen tapi gak ngono ketok ya. Paling banter bojomu itu paling
Yo ngeloni guling madhep ngalor meneng ngene tok. Dijak ngomong meneng, diulik-ulik meneng mau ngono tok paling. Ringan sekali itu. Ringan. Summa taraha thiyabahu lil fuqara syukran lillah ala dzalika faba'ahu wa akalu thamanaha. Kemudian karena Syekh Abdul Razak ini bersyukur terhadap pelajaran dari Musa Al-Haro ini, baju-bajunya ini dijual, hartanya dijual, kemudian disedekahkan kepada orang fakir miskin. Disedekahkan kepada orang fakir miskin. Sehingga dari itulah dia mendapatkan derajat kewalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.